Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imraat Mardia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang saya lakukan di SDN Tenggilis Mejoyo 1, Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, saya dapat menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4B pada materi teks prosedur. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding sendiri merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Scaffolding merupakan teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik yang mengalami kesulitan atau ketertinggalan dalam menguasai materi pada suatu mata pelajaran, akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Metode ini adalah konsep dari Zone of Proximal Development, ZPD oleh Vygotsky, yang dimaknai sebagai jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensi di bawah bimbingan orang dewasa, atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding dalam konsep teori Vygotsky adalah agar peran guru menjadi lebih sedikit dalam pembelajaran dan hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Pembelajaran dan replika terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 4B pada materi teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana peserta didik diminta untuk melakukan praktik dalam prosedur membuat salad buah. Dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikan aktivitas dalam penerapan metode scaffolding. Untuk aktivitas dalam penerapan scaffolding di kelas yang pertama yaitu penyampaian materi untuk bekal awal pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Setelah pembagian kelompok, peserta didik diberikan lembar LKPD dan instruksi untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, yaitu melakukan praktikum membuat salad buah yang saya lakukan di dalam aula, karena peserta didik dapat leluasa untuk mengerjakannya. Setelah melakukan praktikum, peserta didik bisa menuliskan langkah-langkah atau prosedur cara membuat salad buah dengan pengerjaan peserta didik dibimbing oleh guru sebagai fasilitator. Setelah itu, aktivitas yang terakhir yaitu presentasi hasil kerja atau proyek yang telah mereka kerjakan, dan guru memberikan evaluasi terhadap pembelajaran hari ini. Hasil yang dicapai setelah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menggunakan pembelajaran Project Based Learning membuat peserta didik yang pertama, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat ketika presentasi dan tanya jawab. Yang kedua adalah peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran karena mereka merasa dapat dorongan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, pembelajaran sudah berpusat kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang terakhir yaitu tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang.
Pembelajaran dan replika dalam penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan LKPD akan mempermudah guru dalam mendorong peserta didik untuk merangkai konsep mereka sendiri. Kedepannya, agar melalui praktik ini peserta didik dapat membuat teks prosedur yang benar dan tepat. Sekian penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 4B. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.